وقال الله تعالى أيضا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin jama'atul rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur atas semua karunia nikmat yang Allah curahkan kepada kita semuanya, dan kita senantiasa memperbanyak bacaan salawat atas baginda Rasulullah Muhammad SAW, agar kita senantiasa diberikan Allah kehidupan yang senantiasa Allah berkahi di dunia, dan kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bersama-sama melalui mimbar yang sangat mulia ini, kita bertekad dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan yang mendalam untuk berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berupaya melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Selepas salat Jumat ini, kita berharap benar-benar iman dan takwa kita meningkat signifikan, sehingga pengaruh dan makna dari salat Jumat yang kita jalankan benar-benar ada dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin jama'atul rahimakumullah, tidak terasa kita telah memasuki gerbang tahun baru 1 Muharram 1445 Hijriah, sebuah awal yang sangat baik untuk kita mengawali lembaran baru kehidupan kita. Masa-masa yang lalu sudah kita lewati, menjadi pelajaran berharga dalam hidup kita. Ada banyak kebaikan yang sudah kita lakukan. Tentu tidak sedikit pula hal-hal yang belum sempurna yang kita lakukan. Rasulullah mengingatkan kepada kita, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan usia panjang dan baik amal perbuatannya. Wasyarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang diberikan usia panjang tapi buruk amal perbuatannya. Dua pilihan ini tidak ada hal yang kita pilih kecuali kita memilih orang yang diberikan Allah. Kalau panjang usia kita, kita pastikan amal kita senantiasa baik dari waktu ke waktu. Dan orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, esok harus lebih baik daripada hari ini. Jangan sampai kita sama atau jelek karena kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, yang harus kita tanamkan dalam diri kita, apa yang sudah Allah berikan kepada kita, hendaknya kita senantiasa mensyukurinya dengan berupaya semaksimal mungkin menggunakan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah upaya dari awal kehidupan kita. Bukankah ketika kita bangun tidur, ucapan kita yang pertama adalah
mengucapkan syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Syukur atas usia yang Allah panjangkan, syukur atas rezeki yang Allah limpahkan, syukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tidak akan mampu menghitungnya. Allah tidak perintahkan untuk menghitung nikmat Allah karena kita tidak akan mampu. Yang Allah perintahkan hanya satu, bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jangan mencari melihat apa yang belum terjadi dan apa yang belum kita dapatkan. Perhatikan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita maksimalkan semua potensi yang telah Allah berikan kepada kita. Usia, umur, waktu, tenaga, fisik kita yang masih sempurna, organ badan kita yang masih sempurna, ilmu pengetahuan kita, harta kita, pangkat dan jabatan kita, itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala yang nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pertanggungjawaban yang amat sangat berat itulah kita punya tanggung jawab untuk bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pun demikian, orang yang bersyukur itu ternyata amat sangat sedikit sekali. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, memberikan kita pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi ayat ini menyatakan qalilan ma tashkurun, sedikit hamba Allah yang pandai bersyukur. Padahal orang-orang yang tidak pandai bersyukur, Allah katakan inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala amat sangat pedih. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Dan yang kedua, kita telah berada di tahun baru Hijriah. Hijrahnya baginda Rasulullah SAW mengingatkan dan berikan pelajaran kepada kita tentang perjuangan dan dakwah Rasulullah SAW dalam menjalankan misi kerasulannya untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Jangan sampai ada di antara sekitar kita yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala, dan itu telah dialami oleh baginda Rasulullah SAW dalam hidupnya dengan para sahabat. Yang ditanamkan pertama kali oleh Rasulullah kepada para sahabat adalah tentang niat dalam berhijrah. Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibiha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung niat, dan orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkan karena Allah dan Rasulullah. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka dia pun akan mendapatkan hanya wanita yang akan dinikahinya, tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan pula tidak mendapatkan penilaian di hadapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah ini persoalan yang amat sangat berat, karena dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengalami dua fase, fase ketika di Mekah dan fase ketika di Madinah. Dan tantangan berat adalah ketika Rasulullah berada di Mekah, sehingga Rasulullah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berhijrah ke Madinah. Ketika sudah 13 tahun berdakwah di Mekah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berhijrah ke Madinah dalam rangka meneruskan dan misi dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Niat itu amat sangat menentukan dalam hidup kita. Semua bergantung niat. Apapun yang kita lakukan, ibadah yang ringan dan ibadah yang berat seperti hijrah, yang ditekankan adalah niat. Kita dalam beribadah semata-mata hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah perintahkan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan hanya menilai niat seseorang dan amal seseorang. Kalau niatnya karena Allah, insya Allah Allah pun akan menilai dengan nilai pahala di sisinya. Tetapi kalau niat kita salah, kita akan tidak mendapatkan apa-apa kecuali ketika niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kepada kita, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu hijrah kemudian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dimulai dari niat iman semata karena Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita diniatkan diawali dengan iman karena Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita itu diawali didasari dengan niat, dan niat itu pondasinya adalah iman. Dalam semua sisi ibadah kita itu dasarnya iman. Semua perintah-perintah Allah yang Allah sampaikan kepada kita itu awalnya karena kita dipanggil, karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dasarnya iman, puasa dasarnya iman, zakat, haji dasarnya iman, bahkan hijrah itu pun dasarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrah itu adalah upaya kita untuk berupaya agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang harus lebih baik. Karena hijrah itu maknanya perpindahan dari yang hak ke yang batil, dari yang zalim kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala, nurul Islam, cahaya Allah berupa Islam, dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala, dari kemusyrikan menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dari yang haram menuju yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita hendaknya senantiasa berupaya dan kita berhijrah dengan hijrah yang hakiki, hijrah yang maknawi, tidak sebatas hijrah tempat dan fasilitas, tetapi hijrah sesungguhnya adalah hijrah maknawi. Karena hijrah makani itu sudah selesai, yang ada adalah hijrah secara maknawiyah, hijrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita ini adalah manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kekurangan dan kelemahan, dan hidup itu sesungguhnya adalah niat dan perjuangan. Innal hayatu aqidatun wa jihadun. Sesungguhnya kehidupan itu adalah upaya mempertahankan akidah dan upaya kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dan bulan Muharram yang kita berada di dalamnya adalah sesungguhnya adalah bulan kemenangan para nabi, para rasul, termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan kemenangan umat Islam itu adalah bulan hijrah, bulan Muharram. Karena itulah jadikan bulan Muharram ini tonggak kemenangan perjuangan umat Islam, tonggak perjuangan kita menjadi hamba Allah yang selalu lebih baik. Nabi Adam dibebaskan Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosanya, itu pun pula berada di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam itu berhasil melewati sungai
yang amat sangat dalam dari kejaran Fir'aun dan selamat dan tenggelam Fir'aun itu pun pula berada di tanggal 10 bulan Muharram. Ibrahim alaihissalam itu juga selamat dari kobaran api, itu pun pula berada di tanggal 10 Muharram. Peristiwa-peristiwa yang sangat bersejarah yang dialami oleh para nabi rasul itu banyak terjadi di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram. Termasuk Nabi Nuh selamat dari banjir bandang, itu pun pula berada di tanggal 10 Muharram. Karena itulah kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW menjalankan puasa di tanggal 10 Muharram, namanya puasa 10 Muharram, puasa Asyura, di mana puasa ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW yang dulu pernah dialami, dikerjakan oleh Nabi Musa alaihissalam dan para umatnya, dan diikuti oleh umat baginda Rasulullah SAW. Dan untuk membedakan antara kaum Yahudi dulu dengan umat Islam, maka Rasulullah SAW merintahkan kepada kita untuk berpuasa di tanggal 9 Muharram, namanya puasa Tasu'a. Sehingga di bulan-bulan inilah kita senantiasa berupaya meningkatkan amal-amal kebaikan kita, sehingga bulan yang kita lalui ini tidak lepas begitu saja, tetapi benar-benar kita jadikan momentum untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas takwa kita, kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap hari, setiap saat iman dan takwa kita meningkat karena kita senantiasa memanfaatkan momentum-momentum yang Allah berikan kepada kita di bulan Muharram ini untuk kita senantiasa menebalkan dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang dan penuh